menyembah Tuhan. Saya percaya malam hari ini adalah malam perjumpaan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu untuk kita bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami rasakan kebaikan-Mu begitu nyata di dalam hidup kami. Meskipun kami harus melalui berbagai macam persoalan di dalam hidup kami, kami sungguh menyadari Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau begitu nyata di dalam kehidupan kami untuk menopang kami, untuk memberikan kekuatan buat setiap kami, untuk menghibur kami yang susah. Untuk di dalam segala aspek kehidupan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Malam hari ini Bapa, kami rindu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas setiap pertolongan Tuhan yang tidak mungkin kami hitung satu persatu. Kami tidak mampu menghitung semuanya. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, kerinduan kami untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan boleh kami nyatakan melalui doa dan penyembahan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berkata kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau melawat kami satu persatu. Engkau yang menghampiri kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, sesuatu yang baru, pengalaman bersama Tuhan kami alami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan malam hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
dengan sengaja. Tetapi saya percaya ada suara Tuhan yang berbicara keras kepada pribadi yang memerlukan Tuhan. Engkau tidak bisa kuat, engkau tidak bisa bertahan menghadapi badai itu dengan kekuatanmu sendiri. Kita semua perlu Tuhan. Dan hari ini kalau engkau merasa lelah, kalau engkau merasa letih dengan kehidupanmu, jangan lari dari panggilan Tuhan. Mari penuhi panggilan undangan Tuhan. Marilah kepadaku setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau itu orang, mari bersama saya katakan. Panggil namanya. Katakan, aku akan berdiri di tengah badai, bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman. Kami buka hati kami lebar-lebar. Biarlah Roh Kudus yang berbicara keras kepada setiap pribadi. Satu kabar sukacita, satu kabar gembira yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Dan malam hari ini kami rindu hidup kami dipulihkan. Hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara, karena sesungguhnya kami semuanya siap mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020, tahun yang luar biasa, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh penyertaan Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada amin Bapak Ibu?
Saya percaya ada beberapa orang yang sedang mengalami badai di dalam hidupnya. Tetapi malam hari ini sekali lagi saya ingin menguatkan kita semua bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah badai. Tuhan pun ada memberikan kekuatan buat kita untuk berjalan, untuk terus bertahan di tengah-tengah badai. Dan percayalah, kalau Tuhan menyertai kita, maka pasti kita akan bisa melalui badai seberat atau sesulit apapun di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini saya rindu kita menyambut Natal, dan hari-hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, belajar lebih lagi tentang makna Natal yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar perayaannya, tetapi lebih lagi kepada arti Natal yang sesungguhnya. Bukan tentang hadiah-hadiah, bukan tentang nyanyian-nyanyian, bukan tentang perayaan, bukan tentang drama dan lain sebagainya yang seperti biasanya yang kita dengar, kita lakukan setiap tahun. Tetapi tahun ini spesial, kita mau lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti apa arti Natal sesungguhnya buat setiap kita. Nah, malam hari ini saya ingin sharing tentang seorang pribadi yang bernama Yusuf. Dari Yusuf ini tidak begitu populer, tidak sepopuler dari Maria, tetapi kita akan belajar malam hari ini melalui pribadi Yusuf, ya, orang yang begitu luar biasa, orang yang melalui hidupnya proses kelahiran Tuhan itu boleh terjadi, dan juru selamat itu boleh lahir di tengah-tengah kita sebagai manusia. Kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22 atau 23 ya, lebih lagi ya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang ke-19, perhatikan baik-baik. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, garis bawahi kata tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tentunya setiap kita rindu, kepingin ya, bagaimana Tuhan itu memakai hidup kita menjadi satu alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menggenapi rencananya boleh terjadi, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita berkata, aku tidak bisa apa-apa, aku ini bukan orang yang pandai bicara, aku ini bukan orang yang terlalu ekstrim dengan Tuhan, aku ini orang Kristen biasa-biasa saja. Malam hari ini saya ingin katakan, bahkan Tuhan bisa memakai siapapun, ya, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat bagaimana kepandaiannya,
ya, tidak melihat kekayaannya, tidak melihat semuanya itu, tetapi seperti Yusuf, kita akan belajar bersama-sama. Kita semua bisa dipakai menjadi alat Tuhan, ya, sehingga rencana Tuhan itu bisa digenapi melalui hidup kita. Kita belajar dari sosok Yusuf ini. Yang pertama, kalau kita semua rindu dipakai oleh Tuhan, Tuhan melihat apa yang di dalam, ya, yang di dalam kehidupan seseorang, bukan bagaimana fisiknya, bukan bagaimana seberapa kuat, seberapa kaya, apa yang dia miliki, kepandaiannya bagaimana, tidak. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita mau rindu dipakai Tuhan, ya, Yusuf adalah orang yang tulus hati, ya. Hatinya ini benar-benar tulus, mau dipakai Tuhan, ya. Bukan kalau dipakai Tuhan ada apanya, dapat apa kalau aku melayani Tuhan. Oh, kalau aku sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, hidupku akan diberkati seberapa. Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita semua rindu dipakai oleh Tuhan, kita mau meneladani kehidupan Yusuf. Yusuf adalah orang yang tulus hati. Yuk sama-sama kita ngomong tulus hati, ya. Tulus bukan bulus, ya. Ya, banyak orang berkata, oh, orang itu mau melayani Tuhan, ada maksudnya. Oh, supaya dihormati orang. Oh, mau melayani Tuhan supaya terkenal. Oh, melayani Tuhan supaya dapatkan berkat, keuangan yang lebih dari melayani. Tetapi Yusuf benar-benar hatinya tulus, mau dipakai Tuhan, ya. Dia tidak peduli, meskipun dia tahu resikonya terlalu besar. Oleh sebab itu ketika malaikat ini menjumpai Yusuf, ya, bukan secara fisik tetapi melalui mimpi, ya. Tetapi karena Yusuf ini orang yang tulus, dia percaya kepada Tuhan, ya. Diwujudkan dari apa? Ketika dia ini sudah bertunangan dengan Maria, ya, tiba-tiba Maria mendatangi Yusuf dan berkata bahwa dia sudah mengandung, ya, bukan dari hasil hubungannya dengan laki-laki, tetapi hasil, ya, Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dia tidak ingin mencemarkan nama dari Maria tunangannya, dia mulai menimbang-nimbang supaya Maria ini tidak dipermalukan. Dia mulai, ya, ingin menceraikan dengan diam-diam. Dan ketika dia bermaksud melakukan, mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan menghampirinya. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Tidak mudah mempercayai firman Tuhan ini, ya, karena Yusuf itu tidak seperti kita. Sudah ada firman Tuhan, kita sudah tahu resultnya, hasilnya bagaimana. Kita tinggal baca, kita tinggal menikmati, mempercayainya. Tetapi bagaimana dengan Yusuf ketika pada zaman itu, ya, tentunya dia bertanya-tanya, apa benar firman Tuhan ini? Apa sungguh akan terjadi? Bagaimana jika tidak terjadi? Tetapi karena Yusuf ini tulus hatinya. Yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf adalah tulus. Dia mempercayai firman Tuhan. Dia terima dengan segenap hatinya. Bahkan ketika malaikat itu mendatangi dia, bukan secara kasat mata, tetapi melalui mimpi, dia mempercayai firman Tuhan ini, ya. Yang kedua ditandai dengan T yang kedua, selain tulus hatinya, yang kedua, Yusuf adalah pribadi yang taat. Ayo kita buka ayatnya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat yang ke-25.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Semua dia lakukan, dia mentaati apa yang firman Tuhan berikan kepada dia. Dia taat, dia mengambil Maria sebagai istrinya, dan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai anaknya ini lahir. Dan dia taat menamai anaknya seperti yang firman Tuhan katakan. Ya, ketaatannya bukan cuma sekali saja, sekali tembak bukan, tetapi di dalam Matius pasalnya yang kedua, setelah Yesus lahir, ya, ayat yang ke-13, perikopnya di situ dikatakan penyingkiran ke Mesir. Ayat yang ke-13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, sekali lagi melalui mimpi, dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Didatangi sekali lagi oleh malaikat melalui apa? Melalui mimpi. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ayat yang ke-14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat yang ke-15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir, kupanggil anakku. Tidak tunggu lama, ketaatannya ditandai dengan dia taat benar-benar. Ketika malaikat itu datang berkata, bawalah anak serta ibunya, larilah ke Mesir. Ya, satu perubahan yang sekejap, tidak menghitung lagi bagaimana untung ruginya sebuah keluarga yang muda. Tentunya tidak mudah untuk Yusuf beserta Maria pindah ke satu negeri yang tidak pernah dikunjungi atau ditinggali sebelumnya, dan harus mengungsi di sana. Apa yang harus dikerjakan di sana? Bagaimana dengan dia bisa menghidupi anak dan istrinya? Kalau Yusuf tidak taat, dia menghitung semuanya. Orang yang bijaksana tidak gerusa-gerusu. Tetapi karena Yusuf ini orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu intim, sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan, dia taat. Malam itu juga, tidak berpikir panjang, pokoknya dia mau taat kepada firman Tuhan. Dia tahu bahayanya ketika dia tidak taat, maka istri beserta anaknya ini, ya, dia akan tahu bagaimana apa yang akan terjadi ketika dia tidak taat. Oleh sebab itu malam itu juga, tidak tunggu besok, malam itu juga di tengah-tengah semua orang tidur lelap, dia melakukan bagiannya. Dia taat kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita di zaman yang modern hari-hari ini? Seringkali ketika kita dengar firman, kita memakai logika kita. Memang tidak salah, tetapi keputusan Yusuf adalah satu keputusan yang penting yang dia ambil. Ketaatannya dia mengutamakan ketaatan kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan lebih daripada apapun. Oleh sebab itu Yusuf namanya tercatat di dalam firman Tuhan, seorang yang tulus hati, seorang yang taat. Dan yang ketiga adalah dia tidak pernah menunda-nunda apa yang harus dia lakukan. Kalau dia menunda sampai besok, tentu kita tidak memiliki juru selamat. Rencana yang begitu agung, begitu ajaib, tetapi karena pengorbanan Yusuf, ketaatan Yusuf, dan Yusuf tidak menunda-nunda apa yang menjadi bagian yang harus dilakukan, Yusuf diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, Matius 2 ayat yang ke-19 dan 21.
Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Sekali lagi di negeri Mesir, tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, ya. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. 21, lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Yusuf orang yang taat, Yusuf orang yang sungguh-sungguh tidak mau menunda-nunda apa yang harus dilakukannya. Hari ini Bapak Ibu, apa yang firman Tuhan katakan kepada setiap kita? Tentunya kita mempunyai satu rema yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi marilah kita teladani hidup Yusuf ini. Tulus hati, taat, dan tidak menunda-nunda di dalam kehidupan. Orang yang suka menunda-nunda akan menyesal di kemudian hari. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih diberi waktu, apa yang dulu kau ingin kerjakan. Mungkin kau sudah lama ketika sebelum pandemi ini, ketika Tuhan panggil kau, ayo melayani Tuhan, engkau selalu banyak alasan. Oh Tuhan, aku masih sibuk, aku tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Oh, pekerjaanku Tuhan membutuhkan aku hadir, bisnisku Tuhan tidak bisa aku tinggalkan. Tetapi selama pandemi ini, bukankah kita diberi banyak waktu oleh Tuhan? Kita ingin melayani Tuhan, tetapi ada banyak batasan-batasan sehingga kita tidak bisa melayani seperti dulu. Ketika Tuhan berbicara, layani Tuhan. Tidak harus pergi jauh, tetapi mungkin di tengah-tengah keluarga, istri, suami, anak-anakmu butuh dilayani. Mari kau lakukan pelayanan itu di tempat di mana Tuhan mengutus engkau. Mungkin yang lain, sejak dulu Tuhan ingin panggil aku full time. Tinggalkan pekerjaanmu, sungguh-sungguh sepenuh waktu melayani Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku tidak bisa, aku harus bekerja Tuhan, selagi aku bisa cari uang. Nanti tunggu Tuhan ketika usiaku sudah mapan, semua kebutuhan hidupku sudah tercukupi. Bapak Ibu, manusia tidak pernah bisa berkata cukup tentang keperluan hidupnya. Tetapi orang yang berkata, bisa mengucap syukur dengan keadaannya, itulah orang yang berkata cukup kepada Tuhan. Bersyukur tentang semua yang sudah kita miliki, bukan terus mengharapkan Tuhan memberkati yang belum Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari teladani kehidupan Yusuf. Tulus engkau melayani Tuhan dengan kerinduan. Aku tidak bisa balas kebaikan Tuhan, aku hanya bisa menyembah, aku hanya bisa berdoa. Lakukan itu dengan tulus hati. Taati firman Tuhan dan jangan menunda-nunda. Mari siapkan hatimu, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Penuhi panggilan Tuhan seperti Yunus. Oh haleluya. Pejamkan mata, renungkan sejenak firman Tuhan ini. Adakah engkau memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan? Adakah ketaatan itu taat kepada firman Tuhan dan tidak menunda-nunda di dalam kehidupan? Kalau kau sekarang masih diberikan waktu, diberi kesempatan, katakan, Tuhan, aku mau penuhi panggilan, aku mau datang memenuhi undangan-Mu. Malam hari ini izinkan saya berdoa malam hari ini untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau engkau selalu menunda-nunda dengan panggilan Tuhan, malam hari ini aku berdoa, biar Tuhan meneguhkan melalui firman. Malam hari ini sekali lagi Tuhan mengundang engkau, memanggil engkau. Jangan
besok kita tidak sempat lagi. Mari malam hari ini kau berkata, aku siap, aku mau Tuhan. Aku mau memenuhi undangan-Mu. Aku mau melayani Engkau. Pakai hidupku seperti Tuhan memakai Yusuf. Aku rindu dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar janji itu Tuhan genapi malam hari ini dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
sekali lagi katakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwamu dengan kasihnya, kasihnya sanggup mengubahkan segala
manusia di atas kayu salib. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah kau ditinggalkan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia. Dia ikut merasakan apa yang sedang kau rasakan hari ini. Penderitaan, beban yang berat, kelaparan, kesusahan. Dia pernah merasakan semuanya. Ditinggalkan oleh murid-muridnya, dikhianati. Oh, dia pernah merasakan semuanya itu. Mari berseru, syarabata karala barabata syarala barabata karala barabata.
musik pemalu dengan lembut. Pejamkan mata. Bapak Ibu, mari kita renungkan sejenak. Di tengah-tengah pandemi ini, saya boleh merasakan bahwa Tuhan itu menyapa begitu nyata. Lebih daripada hari-hari sebelumnya sebelum pandemi ini. Mari renungkan baik-baik bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Mungkin omset boleh turun, pendapatan boleh cuma sedikit, tetapi kalau hari ini kita cukup, kalau hari ini kita dipelihara Tuhan begitu nyata, bukankah Dia itu Bapa yang baik? Bukankah Dia itu Bapa yang setia? Mari Bapak Ibu, jangan terus bersungut-sungut, jangan terus engkau memperhatikan masalah demi masalah. Kapan badai ini berlalu? Terus kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Saat aku memerlukan Engkau, saat keuanganku mulai menipis, saat kehidupanku mulai naik. Tetapi malam hari ini, saya mengajak, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kekurangan sekalipun, kok bisa kita sampai hari ini tetap ada, tetap dicukupi keperluan hidup kita? Bukankah semuanya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi mari kita mau menyadari, kita mau merasakan kehadiran Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh berkata Tuhan yang terutama di dalam hidupku, tentunya kasih-Mu tidak akan pudar. Tentunya kita berkata lebih dari harta, Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk masa-masa pandemi ini. Kami boleh merasakan, kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Kami lebih jelas mendengar suara-Mu Tuhan. Kami lebih mengenal Engkau sebagai Bapa yang setia. Bahkan kami lebih mengenal Tuhan, sapaan-sapaan Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam hal-hal yang sederhana. Engkau begitu nyata, Engkau begitu hidup, Engkau begitu menyertai di dalam kehidupan kami. Sehingga Immanuel bukan hanya sekedar slogan ketika Natal, tetapi setiap hari kami mengalami Tuhan. Immanuel, Tuhan ada, Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami menangis, kami merasa sendirian, kami rasakan Engkau yang menghapus air mata kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dibiarkan, kami tidak ditinggalkan. Kami boleh berjalan bersama-sama Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kau begitu nyata. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Thank you.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh ajaib. Kami menyadari, kami bersyukur. Kami menangis bukan karena kami ditinggalkan, tetapi kami menangis karena terharu Allah yang begitu besar, Allah yang begitu ajaib mau menyertai kami manusia yang hina ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu
Sembah Dia dengan bahasa roh. Senangkan hatinya. Syaralabata kararabata syaralabarabata karalabarabata. Masa depanmu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Harapan yang baru, masa depan yang baru Tuhan sudah siapkan buat setiap kita malam hari ini. Syaralabarabata karalabarabata syaralabarabata karalabarabata syaralabarabata. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syarabata karalabarabata syarabata. Kami menyambut kehadiran-Mu, kelahiran-Mu di dalam hidup kami. Natal yang sesungguhnya, biarlah hati kami merupakan satu palungan buat bayi Yesus, tempat tinggal Yesus. Karabata karalabarabata karalabarabata syaralabarabata. Ya rabata shikaralabarabata sikaralabarabata karalabarabata karalabarabata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karabata syaralabarabata. Ya rabata shikaralabarabata sikaralabarabata karalabarabata. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, Kau memakai orang-orang pilihan-Mu. Malam hari ini Kau teguhkan. Sekali lagi aku berdoa Tuhan, Kau memakai setiap kami, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang memiliki hati yang tulus, yang mau dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Malam hari ini jangan bimbang. Mari Kau taat, penuhi panggilan Tuhan. Bahkan hidup yang rusak sekalipun, yang hancur sekalipun Tuhan mau pakai. Tidak melihat latar belakangmu. Mari berdoa sungguh-sungguh, biar Roh Kudus sendiri yang menghampiri engkau, menjamah hatimu, menguatkan engkau untuk melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan. Tidak bimbang lagi, tidak goyah lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Engkau memilih setiap kami orang-orang yang sungguh-sungguh mau Tuhan pakai. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau melayani Engkau. Orabata syaralabata karalabarabata karalabarabata syaralabarabata. Ya ramata syadarabata karalabarabata. Ya ramata syadarabata karalabarabata. Daud menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa penyembahannya kepada Tuhan. Mari malam hari ini kau rindu dipakai Tuhan lebih lagi. Sembah Dia, koramata syadarabata karala. Ya ramata syadarabata karala barabata shikarala barabata karala barabata syadarala barabata. Ya ramata syadarabata karala barabata. Orabata syadarala barabata karala barabata syadarala barabata syadarala barabata syadarala barabata. Indarabata syadarala barabata syadarala barabata. Garala barabata syadarala barabata karala barabata syadarala barabata.
perawatan-Mu terjadi, mengobarkan api Roh Kudus di dalam hidup kami. Oh, kebangunan rohani terjadi, sehingga kami tidak lagi tertidur, tidak lagi terlelap, tetapi kami siap. Karamata shikara labara baramata shikara barabaya sadara bata kara labara barabata shikara labara barabata halala barabara barabara barabata shikara bata kara labara barabata tahu kondisi bangsa dan negara kami Indonesia. Mari sehati undang Roh Kudus hadir. Kita doakan negeri kita Indonesia, terutama kota Surabaya yang hari-hari ini akan mengadakan pilkada. Doakan di mana engkau tinggal, negeri ini mendapatkan kemurahan, belas kasihan Tuhan turun, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kita Indonesia. Syara batakara lama ramata shikara batakara lama Tiara mata syadara lama rabatakara lama ramata syadara ramata Ina ramata shikara lama rama 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 Tuhan sangat mengasihi Indonesia. Biar damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia.
Kami boleh melihat lawatan Tuhan terjadi. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Bekerjalah Tuhan, yang sekali lagi mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Berikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini hati yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada kepentingan diri sendiri. Biar keamanan, damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk kota Surabaya ataupun daerah-daerah lain yang akan mengadakan pilkada. Tuhan, kami mohon keamanan, kami mohon kedamaian Tuhan, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, memiliki jiwa yang besar ketika mengalami kekalahan, dan boleh memperbaiki sekali lagi, biar next boleh menjadi pemenang di dalam pilkada ini. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang beracara turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus. Kami rindu melihat lawatan Tuhan terjadi di mana-mana. Bahkan untuk Natal tahun ini kami juga berdoa, bukan perayaannya, tetapi biarlah Yesus hadir, Yesus lahir di dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami. Manusia lama diperbarui oleh Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk virus COVID ini juga yang belum berlalu, bahkan semakin naik. Tuhan, biarlah Engkau cover setiap kami, berikan kepada kami kekuatan, kesehatan yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ketika kami harus beraktivitas, ketika kami harus bekerja di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan Kau tolong setiap kami, memberikan ekstra perlindungan untuk kami dan seluruh keluarga kami. Biar kami benar-benar dipagari, malaikat-Mu yang berpasukan menjaga rumah tangga kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Terlebih Tuhan memberikan damai sejahtera buat setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami harus berpisah, mengakhiri doa malam ini. Pada malam hari ini kami percaya perjumpaan dengan Tuhan sungguh membuat kami damai sejahtera, membuat hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena kami tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan sendirian. Kami sangat dihargai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan terus ada di dalam hidup kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Pada akhirnya kami mau mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kau angkat kedua tanganmu. Kita perlu berkat Tuhan turun malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Bapak Ibu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Roh Kudus yang boleh menyertai, memberkati, menolong, membela kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun, memberkati kesehatanmu, memberkati kehidupanmu, memberkati seluruh keluargamu, memberkati roti adonanmu, membuat apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Orang percaya bersama saya katakan amin dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Oke, mungkin ada yang mau saksi, silakan. Yang sharing silakan. Monggo.